Baru-baru ini kita dikejutkan dengan wasit final Copa del Rey, Ricardo de Burgos Bengoetxe, yang menangis karena tekanan emosional yang ia alami akibat kritik tajam dari Real Madrid, terutama melalui Real Madrid TV. Jadi ceritanya begini, jelang final Copa del Rey yang akan dimainkan Minggu dini hari nanti, Madrid dengan Real Madrid TV-nya menyerang Ricardo de Burgos, wasit laga final nanti. Di mana Real Madrid TV yang merupakan saluran televisi resmi Real Madrid menyiarkan video yang menyoroti kesalahan wasit, termasuk keputusan de Burgos di masa lalu yang dianggap merugikan klub. Melihat hal tersebut, Presiden La Liga Tebas pun membalas Real Madrid. Apalagi jelang partai final, Madrid juga menolak untuk melakukan sesi preskon, hingga menolak untuk mengikuti jamuan makan malam, di mana mereka juga sempat mengancam tidak akan bermain di final. Meski baru-baru ini, Madrid pada akhirnya tetap akan memainkan final. Melihat hal tersebut, kenapa Madrid menyerang wasit? Apakah ini menunjukkan mentalitas inferiornya jelang partai final kontra Barca? Seperti apa reaksi dunia menanggapi hal ini? Mari kita ulas dalam video berikut ini. Saat Madrid menggunakan media Madrid TV untuk menyerang wasit sebelum pertandingan. Jelang laga final Copa del Rey 2024-2025 antara Barcelona dan Real Madrid pada 27 April 2025 di Stadion La Cartuja, Sevilla, suasana memanas akibat konflik antara Real Madrid TV dan wasit utama Ricardo de Burgos Bengoetxe. Drama ini mencuri perhatian publik, mengguncang integritas perwasitan, dan memicu reaksi beragam dari berbagai pihak. Jadi ceritanya, konflik bermula ketika Real Madrid TV menayangkan video yang menyerang personal Ricardo de Burgos Bengoetxe. Video tersebut menyoroti keputusan-keputusan wasit ini di masa lalu yang dianggap merugikan Real Madrid, mempertanyakan integritas dan kompetensinya untuk memimpin final El Clasico. Real Madrid TV juga menuliskan informasi bahwa Ricardo de Burgos diangkat sebagai wasit internasional pada tahun 2018. Namun UEFA tidak pernah menunjuknya untuk memimpin pertandingan Liga Champions, dan FIFA juga tidak pernah menunjuknya untuk kompetisi apapun. Sehingga menurut Real Madrid, wasit ini tak kompeten. Apalagi saat memimpin Real Madrid, Madrid hanya memiliki persentase kemenangan 64%, dengan 81% kemenangan Barcelona saat ia menjadi wasit. Dengan video itu, Real Madrid menuntut pergantian official wasit di menit-menit terakhir. Sebagai tekanannya, mereka pun tidak menghindari sesi latihan malam dan konferensi pers dibatalkan. Sebaliknya, tekanan ini benar-benar memukul wasit. Dalam sebuah konferensi pers, de Burgos pun menyampaikan kesedihannya. Ia menangis saat mengenang bagaimana teman-teman anaknya menyebut ayahnya sebagai pencuri akibat apa yang ditampilkan di Real Madrid TV. Ketika seorang anak datang ke sekolah dan teman-temannya mengatakan bahwa ayahnya adalah seorang pencuri, itu membuat Anda muak. Yang saya lakukan adalah mencoba mendidik anak saya untuk mengatakan kepadanya bahwa ayahnya adalah orang yang jujur, bahwa ia melakukan kesalahan seperti olahragawan lainnya. Itu sangat sulit. Saya tidak merekomendasikannya kepada siapapun. Tidaklah benar apa yang sedang kita alami bagi banyak rekan. Tidak hanya di sepak bola profesional, tetapi juga di sepak bola akar rumput. Mari kita pikirkan kemana kita ingin pergi. Apa yang kita inginkan dari olahraga dan dari sepak bola, ungkap de Burgos, sumber Football Espanya. Apa yang disampaikan de Burgos di sini bukan hanya membela dirinya saja, tapi juga menggambarkan sisi kelam dunia sepak bola modern, di mana tekanan publik, media, dan kekuatan klub besar bisa menjadikan wasit bukan hanya target kritik teknis, tapi korban serangan personal yang menyentuh sisi paling rapuh, keluarga dan harga diri. Melihat serangan diberikan kepada wasitnya, Tebas atau Presiden La Liga pun ikut bersuara. Tebas menyindir Presiden Real Madrid Florentino Perez melalui media sosial X. Tanpa menyebut nama, Tebas menuduh Perez ingin mengendalikan sepak bola Spanyol dan menyebut sikap Real Madrid sebagai tekanan dan intimidasi. Ini bukan sepak bola, ini perebutan kekuasaan. Dia tidak menyukai Tebas karena tidak melakukan apa yang diinginkannya. Dia tidak menyukai Ceferin karena dia tidak melakukan apa yang dia inginkan. Dia tidak menyukai Lozan karena dia tidak melakukan apa yang diinginkannya.
Dia tidak menyukai komentator TV karena mereka tidak mengatakan apa yang diinginkannya. Mereka tidak ingin meneruskan reformasi arbitrase karena itu bukan yang diinginkannya. Dan sekarang setelah pernyataan wasit muak dengan pelecehan terus-menerus dari Real Madrid TV, dia menanggapi sebagaimana yang dia tahu. Dia menangguhkan konferensi pers, dia membolos pelatihan di La Cartuja, dia meremehkan acara resmi final piala, dan membocorkan bahwa dia tidak akan menghadiri final piala. Sungguh tipis kulitnya. Dia tidak protes, dia menekan, dia tidak mengeluh, dia mengancam. Dia bukan tidak setuju, dia menghukum. Dia tidak ingin meningkatkan mutu sepak bola. Dia menginginkan sepak bolanya sendiri. Dan hal terburuknya bukanlah dia mencoba. Hal yang serius adalah banyak yang mengizinkannya, menyetujuinya, dan membantu hal itu. Tulis Tebas yang secara khusus menyerang sosok Florentino Perez, yang ia sebut menginginkan sepak bolanya sendiri. Ia ingin semua sesuai keinginan mereka, dan saat tak sesuai, mereka tidak protes. Tapi mereka akan menekan dan mengancam. Melihat apa yang terjadi saat ini, beragam komentar menarik pun bermunculan. Ada yang bela Madrid, tapi ada juga yang menilai Madrid memanfaatkan kebesaran namanya untuk menyudutkan wasit. Dan berikut di antaranya. Inilah DNA Madrid yang sebenarnya, bukan DNA klub pemenang, tapi DNA sebagai klub yang intimidatif. Seakan-akan sepak bola ini milik mereka. Inilah cara mereka mendapatkan piala-piala yang mereka banggakan tersebut. Madrid itu beneran manfaatin nama besarnya untuk nyudutin berbagai pihak. Gua nggak kebayang kalau sampai supporternya terprovokasi di lapangan langsung dan nular provokasinya di tim lain. Bisa jadi ricuh gede di lapangan. Tim lain ketika underperform, hire pelatih top, datengin pemain-pemain top. Meanwhile, tim itu ketika underperform, buat video kompilasi wasit, merengek, ngancam. Beda bet ye. Lucu, saya tidak melihat wasit yang menggelar konferensi pers menangis ketika Xavi Hernandez terus-menerus mengkritik mereka. Semua orang hanya diam saja. Namun begitu Real Madrid angkat suara, semua orang tersinggung. Standar ganda yang luar biasa. Kamu tidak mengatakan apa-apa di sini kan? Kamu tetap diam. Jelang final Copa del Rey 2024-2025 antara Barcelona dan Real Madrid yang akan digelar dini hari nanti di Stadion La Cartuja Sevilla, Barcelona yang punya tren lebih positif tak bisa ditampik menjadi tim yang lebih diunggulkan untuk meraih gelar dibandingkan rival abadinya Real Madrid. Tentu bukan tanpa alasan Barca lebih diunggulkan, apalagi di tahun 2025 Barcelona hanya kalah sekali di semua kompetisi, yaitu 3-1 dari Borussia Dortmund di leg kedua perempat final Liga Champions. Meski tim ini tetap lolos ke semifinal. Selain itu, dalam head-to-head di musim ini, Barcelona juga tetap mengalahkan Real Madrid 2 kali dengan skor telak. Pertama di La Liga, Oktober 2024, di mana saat itu Barcelona menang 4-0 di Santiago Bernabeu. Sebuah kemenangan yang menunjukkan dominasi taktis dan klinis di kandang Madrid. Tak berhenti di situ, di Supercopa de España, Januari 2025, Barcelona juga menang besar dengan skor 5-2 di Arab Saudi. Sekali lagi, mereka memperlihatkan kemampuan mereka mengatasi Madrid dalam pertandingan bertekanan tinggi. Barca memiliki pemain muda berusia 17 tahun, Lamine Yamal, yang punya penampilan terus meningkat dari hari ke hari. Selain itu, Rafinha juga punya penampilan on fire, di mana musim ini dirinya tengah berada di mentalitas yang tinggi. Sayang, kehilangan Dewi akibat cedera dipastikan mengurangi efektivitas Barca di lini serang, di mana Hansi Flick akan jadi kunci seperti strateginya dalam mengatasi masalah itu. Mereka masih punya Olmo yang punya kemampuan untuk bermain sebagai false nine, atau mungkin Ferran Torres yang akan bermain di posisi nomor 9 seperti Lewandowski. Yang jelas final nanti akan menarik. Pada akhirnya, drama panas menjelang final Copa del Rey 2024-2025 antara Barcelona dan Real Madrid telah menambah bumbu pada rivalitas El Clasico yang selalu penuh gairah. Serangan Real Madrid TV terhadap wasit Ricardo de Burgos Bengoechea yang berujung pada tangisan wasit di konferensi pers tidak hanya mengguncang dunia sepak bola, tetapi juga memicu pertanyaan tentang batas kritik dan tekanan dalam olahraga. Sementara Javier Tebas mengecam sikap Real Madrid sebagai upaya intimidasi. Publik terpecah antara mendukung kebebasan berekspresi klub dan mengecam dampak personal pada wasit serta keluarganya.
Komentar netizen di platform seperti X mencerminkan polarisasi ini, dengan sebagian menyebut Madrid memanfaatkan nama besarnya, sementara lainnya menyoroti standar ganda dalam kritik terhadap wasit. Yang pasti, di tengah hiruk-pikuk drama ini, di final nanti, Barcelona adalah favorit dengan performa gemilang musim ini. Kemenangan telak 4-0 di La Liga dan 5-2 di Supercopa de España atas Real Madrid, ditambah tren positif di bawah Hansi Flick, menempatkan mereka di posisi unggul. Namun Real Madrid dengan pengalaman di laga besar tetap menjadi ancaman. Final di Stadion La Cartuja bukan hanya tentang perebutan trofi, tetapi juga pertarungan mental, taktik, dan narasi. Akankah Barcelona melanjutkan dominasi mereka atas Madrid dan melangkah lebih dekat ke treble? Atau akankah Real Madrid bangkit, membuktikan bahwa tekanan mereka bukan sekadar gertakan, melainkan motivasi untuk menang? Satu hal yang pasti, dunia akan menyaksikan El Clasico yang tidak hanya epik di lapangan, tetapi juga syarat dengan emosi dan kontroversi di luar lapangan.